Kali ini saya akan menyampaikan video saya tentang eh, kebingungan Bapak dan Ibu, yaitu terkait banyaknya pertanyaan yang masuk. Kira-kira yang dikumpulkan berkas hasil penilaian SKP 2021 itu apa saja sih? Karena nanti bisa digunakan untuk usul kenaikan pangkat, untuk usul pensiun, sehingga Bapak dan Ibu bingung bukti fisiknya apa saja yang dikumpulkan. Nah, di sini sudah keluar surat edaran dari BKN, yaitu nomor 1 tahun 2022. Ya, tata cara penilaian kinerja tahun 2021, di mana di latar belakangnya sehubungan dengan adanya pertanyaan yang muncul setelah ditetapkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 8 tahun 2021 dan PAN-RB nomor 3 tahun 2021. Nah, ini banyaknya pertanyaan masuk, maka dikeluarkan surat edaran ini Bapak dan Ibu, surat edaran dari BKN. Sebelum lanjut, tetap Bapak Ibu share, subscribe, komen, dukung channel kami, tekan tombol loncengnya. Oke. Nah, sekarang masih ya. Oke, sekarang langsung saja Bapak dan Ibu. Kebingungan itu mari kita buktikan dengan surat edaran dari BKN ini. Ini sebagai juknisnya Bapak Ibu ya, edaran ini, supaya Bapak Ibu tidak katanya begitu. Ini sudah ada petunjuknya Bapak Ibu ya. Ini di mana di penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja PNS. Ini tidak usah saya karena kemarin sudah dibahas Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang pertama periode 1 Januari sampai dengan Juni tahun 21 ini tidak usah dibahas Bapak Ibu ya. Kemarin sudah selesai. Nah, sekarang ini sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap PNS wajib mengumpulkan dokumen yang tadi di atas. Lah ini Bapak Ibu ya. Sudah ada petunjuknya ya. Jadi setiap PNS wajib mengumpulkan dokumen yang terdiri satu, dokumen sasaran kerja pegawai ya, yaitu sasaran kerja pegawai Januari sampai Juni tahun 21 ya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dokumen penilaian capaian sasaran kerja pegawai, hasil penilaiannya Bapak Ibu ya, yang ada realisasinya itu loh. Nah, itu Januari sampai Juni 2. Ketiga, dokumen penilaian prestasi kerja PNS yang ada gambar Garudanya itu Bapak Ibu, ada tanda tangannya itu. Hasil penilaiannya, kemudian ada nilai perilakunya kan. Nah, ada 3 itu. Itu yang Januari sampai Juni 21. Ya. Nah, supaya tidak bingung lagi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu yang kedua, dokumen sasaran kerja pegawai, dokumen penilaian sasaran kerja pegawai, dan dokumen penilaian Juli sampai Desember. Nah, ini Bapak Ibu yang kedua. Jadi sama yang kedua, dokumen sasaran kerja Juli sampai Desember, 4 ya. Kemudian timbal 5, hasil penilaiannya, penilaian capaian sasaran kerjanya 5 ya. Kemudian ditambah lagi satu lagi 6, penilaian kerja bulan Juli sampai Desember 21. Nah, berarti sudah ada 6 ya Pak Ibu ya. Kemudian 7, dokumen integrasi. Nah, yang ketujuh, dokumen integrasi penilaian prestasi kerja bulan Januari sampai Juni dengan penilaian kinerja bulan Juli sampai Desember tahun 21. Integrasinya Bapak Ibu. Jadi sudah tuh 7 tadi, 3 di periode 1, 3 di periode 2, tambah yang ke-7 adalah integrasinya Bapak Ibu. Integrasi Januari sampai Desember. Dan yang ke-8 adalah laporan dokumen kinerja tahun 21. Nah, berarti ada 8 Bapak dan Ibu ya. Ada 8 berkas ya, yang dilaporkan. Nah, sekarang Bapak Ibu baru punya berapa? Nah, jadi ada 8 berkas yang digunakan dalam keperluan usul pensiun, usul kenaikan pangkat,
dan lain-lain yang berkaitan dengan SKP, sasaran kinerja pegawai. Ya, jadi Bapak dan Ibu ada 8 lembar hasil atau bukti fisik hasil penilaian kerja di tahun 2021 menurut juknis yang dikeluarkan oleh pihak BKN. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Nah, sekarang contohnya ya, lembarnya. Sekarang contohnya Bapak Ibu. Contohnya ini ada di lampirannya Bapak Ibu. Ada di lampirannya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini tadi dikeluarkan oleh BKN ya. Nah, ini 7 Januari 22 ya. Nah, oleh pihak BKN yaitu Bapak Bima Haria Wibisana ya. Kemudian sekarang contohnya ini ada di lampiran. Nah, ini sasaran pegawai yang tahun Januari sampai Juni 21. Nah, target dulu dikatakan target ya. Sasaran pegawainya Januari sampai Juni 21. 1 ya. 2. Nah, realisasinya Bapak Ibu Januari sampai Juni ya, penilaian sasaran kerjanya ini ya. 2. 3. Nah, supaya tidak bingung lagi Bapak Ibu ya, tidak bertanya-tanya lagi. Nah, ini yang hasil penilaian prestasi pekerja pegawai yang ada gambar Garudanya itu Bapak Ibu ya ini ya. Nah, ini hasil penilaian kinerjanya ada nilai perilakunya kan. Nah, orientasi, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan. Ini yang Januari sampai Juni kan masih lama ya ini ya. Oke. Nah, kemudian jadi ada 3 ya yang Januari sampai Juni. Nah, sekarang yang berikutnya yang Juli sampai Desember itu ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk pejabat fungsional. Nah, ini sasaran kerjanya. Nah, tambah 1 ini berarti 4 Bapak Ibu ya. 4 yaitu rencana kerja atasan langsung, rencana kerja, aspek indikator kerja individu, target. Lah ini ya. Ada rencana kerja atasan langsung ini. Ini adalah kalau yang bulan Januari dulu itu namanya target ya. Ini sasaran kerja pegawainya. 4 ya, ditambah 1 lagi. Hasil penilaiannya Bapak Ibu. Nah, ini Juli sampai Desember hasil penilaiannya yaitu rencana kerja, indikator individu, target, realisasi. Loh, ini penilaiannya ya. Capaian IKI-nya. Nah, kemudian kategori capaian IKI-nya. Kemudian capaian IKI-nya, nilai capaian IKI-nya lalu nilai tertimbang. Nah, ini berarti sudah 5 Bapak Ibu dengan penilaian ini 5 ya. Oke, sudah 5. Kemudian ditambah ini indikator kompetensi individu Bapak Ibu ya. Kompetensi individu. Nah, kemudian ditambah yang ke-6 ini Bapak Ibu. Nah, ini yang ke-6. Penilaian kinerja individu ya, atau penilaian kinerja bulan Juli sampai Desember ya, yang ada perilakunya itu Bapak Ibu, orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, kepemimpinan. 6 Bapak Ibu ya dengan ini. Nah, kemudian nanti ada nilai kinerjanya berapa, ide barunya berapa, terus nilai akhirnya berapa di sini. Nah, ini adalah nilai kinerja pada tahun 2021 ya. Ini. Nah, ini penilaiannya nih ya. Nah, kemudian setelah dapat nilai ini Bapak Ibu yang Juli sampai Desember, setelah dinilai dengan perilaku dengan penilaian kinerjanya di Juli sampai Desember, lalu diintegrasikan Bapak Ibu. Nah, ketujuh diintegrasikan. Integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 21. Nah, integrasinya Bapak Ibu ya. Nah, sudah tidak bingung lagi ya, supaya tidak katanya lagi ya. Jadi 3 di Juli sampai Desember, kemudian Januari sampai Juni, kemudian 5 Juli sampai
Desember. Ini yang keempat atau ditambah 3 yang ketujuh lah, boleh ketujuh. Yang kedelapan itu adalah laporan. Nah ini laporan dokumen penilaian kinerjanya. Nah ini, nah laporannya ini. Nah ini Bapak Ibu ya, laporan ini terdiri dari pegawai yang dinilai, nama, NIP, pangkat, dan Bapak Ibu nilainya. Kemudian pejabat penilainya, pejabatnya ya, penilainya. Kemudian atasan pejabat penilai, atasannya nomor 2 ini Bapak Ibu. Nah, kemudian penilaian kerja, nilai SKP, nilai perilaku, dan ide baru dan seterusnya ya. Kemudian permasalahannya apa, rekomendasinya apa, keberatannya apa, penjelasan pejabat penilai, kemudian keputusan atasan pejabat penilai. Nah ini adalah termasuk laporan ini Bapak, laporan dokumen penilaian kinerja. Ini juga diminta Bapak Ibu. Sehingga jumlahnya semuanya itu ada 8. 3 ada di Januari sampai di Juni 21. Kemudian 5 ada di Juli sampai Desember. Ditambah dengan integrasinya Bapak Ibu ya. Nah, jadi paham ya. Jadi 3 di Januari sampai Juni, kemudian 3 ada di Juli sampai Desember, 6 kan? Kemudian ditambah 2, 1 integrasi, 2 laporan dokumen. Sehingga ada 8 laporan dokumen untuk kebutuhan usul kenaikan pangkat, untuk usul pensiun, dan lain-lain kebutuhan ya yang berhubungan dengan kedinasan. Ini sesuai dengan juknis surat edaran dari BKN ya, surat edaran dari BKN nomor 1 ya, nomor 1 tahun 2022. Nah, itu Bapak dan Ibu, ini surat edarannya ya BKN ya. Saya kira itu dari saya. Bapak, apabila ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa dukung terus channel kami, tekan tombol loncengnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.